Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan marah. Karena marah itu berdampak pada keseluruhan jiwa raga kita. Darah pun akan tidak stabil. Maka sekali-sekali jangan marah. Banyak kita saksikan orang-orang semuanya di mana saja, dalam level apa saja, semuanya tua muda, di kota, di desa, di kampus, di pasar, di masjid, di kantor, di kafe, di sawah, di gunung, di laut, semuanya suka kali marah. Dan marah-marah, terutama marah kepada pemerintah, kepada penguasa, karena mereka menilai pemerintah zalim, tidak adil. Padahal dalam pemilihan, rakyat itu atau kita memilih mereka, pemimpin itu, atau sekarang jadi pemerintah lah. Baik sukarela atau terpaksa kita pilih. Atau karena ada cuan, karena kawan atau saudara atau orang sekampung. Semua itu sebenarnya akibat dari kondisi ekonomi yang lemah secara keseluruhannya. Bukan hanya di daerah kita, di negara kita, tetapi hampir mendunia ekonomi merosot yang disebabkan oleh perang. Perang di mana-mana, terutama Timur Tengah. Dan di Ukraina, Rusia, di Vietnam, di Korea. Kenapa berperang? Karena memperebutkan lahan ekonomi. Jadi ternyata orang berperang, orang marah, orang ribut berkelahi itu karena memperebutkan sumber ekonomi. Yang kuat menjajah yang lemah. Dan itu sudah ada sejak dahulu. Kala ketika kakek moyang kita dijajah oleh Belanda, Portugis dan Jepang semuanya karena faktor ekonomi. Jadi penjajah itu ingin menguasai ekonomi negara kita. Jadi orang tua kita melawan. Jadilah perang sampai ratusan tahun. Sekarang tidak dijajah oleh orang asing, tapi pemerintahnya lemah. Tidak ada ide untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Semua orang bilang negara kita kaya raya, terutama kandungan hasil bumi yang melimpah katanya. Tapi kenapa anak muda susah cari kerja? Yang sudah kerja di PHK, massal. Orang tua sudah bekerja tapi pendapatannya antara ada dan tiada. Bahkan ada yang di PHK karena perusahaan bangkrut atau kantor tutup. Makin hari makin susah cari kerja atau susah berniaga, sehingga karena kesal semua orang marah kepada siapa saja yang berkuasa, tidak peduli. Karena mereka menganggap pemerintah ini atau penguasa ini, pemimpin, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, semuanya itu penguasa. Kenapa dia nggak bisa membuat ekonomi menjadi baik, lebih stabil? Jadi semuanya rakyat melampiaskan kemarahannya itu kepada penguasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa yang utama harus dipahami adalah bagaimana menempatkan diri dalam segala cuaca dan suasana berbangsa dan bernegara. Atau apa yang harus kita lakukan agar kita jangan terlalu terpengaruh pada kebijakan penguasa terhadap hidup kita. Itu yang harus dipahami, disiasati. Tidak ada urusan dengan siapa penguasa. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Bisa kita menentukan berapa uang bisa masuk hari ini. Walaupun dampaknya ada. Tapi jangan terlalu terpengaruh. Harus itulah yang perlu disiasati. Pertama, pilihlah kerja atau usaha komoditas yang dibutuhkan oleh semua orang, terutama bahan pokok untuk kehidupan manusia seperti beras, kelapa, jagung, ubi, sayur-sayuran, rempah-rempah dan lain-lain. Jadi itu yang harus disesuaikan. Kalau yang namanya sembako,
bahan pokok itu pasti dibutuhkan kapan saja dalam kondisi apa saja. Kalau kita bergerak dalam bidang pangan, insya Allah kita bertahan. Beras dari sawah hasilnya padi, diolah jadi beras, dimasak jadi nasi. Rangkaian menjadi padi, ada beberapa langkah yang harus dilalui, itu semua sumber usaha yang bisa dibuat strategi menjadi uang. Jadi sebelum menjadi padi, ada langkah-langkah atau tahapan. Itu sebenarnya semuanya adalah peluang bisnis. Begitu juga dengan kelapa, dari pohon diturunkan, diolah jadi santan, batok jadi arang, sabut jadi tali, goni atau gesek kaki dan lain-lain. Semua bahan pokok itu kalau dirangkai dan diolah menjadi barang jadi adalah sumber ekonomi. Begitu juga bahan pokok lainnya, semuanya harus dipahami bahwa di situ ada nilai ekonominya. Jangan terpaku pada kerja kantoran atau perusahaan. Jangan sendirian. Ajaklah 1-2 kawan untuk diskusi, survei, pemetaan apa yang harus dilakukan agar masuk uang cepat kaya tidak terpengaruh pada kebijakan pemerintah. Ini yang harus didiskusikan kepada anak-anak muda yang cerdas, terutama yang sudah selesai kuliah. Jangan sampai kita selalu mendapat kerjaan ataupun dagang yang terpengaruh karena kebijakan pemerintah. Pemerintah ini rapuh, apalagi pemerintah Indonesia. Jadi harus dipilih pekerjaan atau sektor bisnis yang tidak banyak dampak dari kebijakan pemerintah. Itu yang harus selalu dilakukan analisa. Sebelum kita mendapatkannya, ya kerja aja apa aja dulu. Tapi nantinya harus dapat pekerjaan atau bisnis yang tidak berdampak dari kebijakan negara. Bila diingat-ingat memang kadang tidak masuk akal atau tidak layak untuk dikerjakan. Tapi itulah kegagalan awal dalam fikiran yang penakut dan selalu cari gampang. Bergeraklah dan mulai untuk ambil risiko dengan segala kekurangan. Karena kalau ada kelebihan tentu tidak perlu dipikirkan sehingga menjadi kesal dan marah sendiri. Jadi kalau ada kekurangan sebelum mulai, itulah berarti tantangan. Jangan takut. Siapapun pemerintah, kondisi kita tetap tidak berubah. Walaupun dah jadi penguasa, tetap diatur oleh orang lain. Terutama oleh orang yang punya uang. Atau pedagang. Jadi, semuanya tergantung yang punya uang. Diaturlah presiden, menteri, gubernur, wali kota, semua diatur oleh mereka yang punya uang. Karena pejabat ini peluang untuk mendapatkan jabatan. Jadi siklusnya begitu. Kita harus kuasai ekonomi, harus menjadi orang yang banyak uang sehingga mudah kita atur orang. Kalau menjadi pejabat, nggak ada uang, akhirnya cari uang juga, ya curang. Si penguasa setelah menang pemilu bekerja pada cukong pedagang asongan yang membiayainya menjadi raja negaranya. Yang namanya presiden atau raja wilayah, namanya gubernur atau raja daerah, namanya bupati wali kota. Itu semuanya ada uang di belakangnya sehingga dia menjadi raja. Jadi harus bekerja sesuai rayuan ratu. Karena raja tegas kepada bawahan, tetapi takut kepada ratu, apalagi ratu ekonomi. Dan oleh karena itu, jadilah ratu dari raja yang dihujat oleh rakyat, tapi diatur serta takut kepada ratu. Untuk jadi ratu mudah kuasai ekonomi melalui percaturan bisnis, terutama bidang pangan. Pangan, pakaian, kenderaan, perumahan, pertanian, kelautan, pertambangan dan lain-lain dengan segala olahan dan diversifikasi usaha. Jadi simpulannya kuasai ekonomi dulu, terutama mulai dari ekonomi bidang pangan, kebutuhan harian masyarakat. Kalau kita udah kuasai, menurut level kita nggak bisa lagi diatur oleh siapa saja, nggak berpengaruh lagi kepada kebijakan penguasa. Oleh karena itu, yang kita bahas sudah berapa episode, sudah 27 episode adalah bagaimana menggapai keberhasilan terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.